prosesnya sehektik apa menjadi aktor dan produser eksekutif. Cukup hektik, tapi merasa sangat-sangat beruntung karena bisa bersama kawan-kawan yang ada di project ini. Rachel Amanda udah kenal sebelumnya, Lutesia juga, Bung Edwin juga. Semuanya udah kenal sebelumnya sih, jadi rasanya kayak bikin tugas akhir kuliah, tapi bentuknya film terus tayang di bioskop. Mungkin membagi waktu dan membagi fokus, tapi berusaha untuk ketika lagi mengerjakan sesuatu fokus dan benar-benar all in sama apa yang lagi dikerjain. Kamu tertarik tadi ikutan nyumbangin suara atau kreatif di musik? Enggak, enggak. Kebetulan kalau yang urusan soundtrack semuanya diserahkan kepada Sal. Saya bahkan waktu kejadian itu diinisiasi di adegan yang nggak ada sayanya, jadi saya nggak tahu waktu itu kalau ternyata akhirnya Bung minta Sal Priadi untuk bikinin soundtracknya. Ada suara kaki, ada suara kita juga sih sebenarnya ya, tapi vokal juga. Tapi mungkin nggak terlalu dengar karena suara kami itu bergabung dengan suara pekerja lainnya ceritanya. Di credit title-nya ya maksudnya ada kenapa banyak kru Jepang ya? Oh, banyak banget. Saya lupa sih, tapi ada beberapa. Iya iya. Memang ini karena koproduksi, jadi gabungan antara produksi Palari Films di Indonesia dan beberapa koproduser lainnya yang ada di Indonesia bekerja sama dengan production company yang ada di Jepang. Karena kita juga mendapatkan funding dari pemerintahnya, jadi mereka juga menghimbau untuk bekerja sama dengan kru Jepang juga. Jadi makanya kenapa ada banyak kreditnya, karena kameramen kita orang Jepang, musik scoring Jepang, VFX juga Jepang. Jadi cukup banyak memang. Seperti apa sih kontribusi kewibuannya nanti di film Pabrik? Kewibuannya saya rasa Karena di Jepang ya. walaupun banyak orang Jepang saya rasa nggak harus jadi wibu. Nggak sih, nggak terlalu, saya juga nggak ngerti yang disebut wibu itu segimana gitu. Ya. Karena dimulai dengan saya pernah kerjasama dengan kameramennya Akiko Azizawa. Beliau bikin bareng sama saya di seperti Dendam Indonesia Bayar Tuntas, sama ada film pendek sebelumnya, dan saya emang sangat senang sekali bekerja sama dengan dia. Orang Jepang yang mungkin nggak tahu banyak tentang Indonesia ya, tapi mau banget itu untuk mengeksplor dan riset dengan kondisi sosial politik yang sekarang pun itu juga dipelajari sama dia untuk punya perspektif untuk ambil gambarnya, walaupun memang ceritanya atau idenya semuanya cukup general, artinya di Jepang pun juga sama saya rasa gitu, mereka juga punya budaya kerja keras yang juga kita semua udah sering dengar dalam cerita-ceritanya. Jadi ya organik aja gitu untuk kemudian saya bekerja lagi dengan dia. Itu memang seperti apa sih prosesnya mengajak mereka gitu? Ya mungkin yang lebih tepat ngobrol sama produser yang lebih secara teknis bahasanya bisa lebih benar gitu ya. Kalau saya memang ngerti sedikit tapi lebih baik ngomong langsung sama yang lebih memahami konteksnya. Oke, kalau gitu seperti apa sih perannya Dian Sastro sebagai produser? Kan dia produser ya, berarti banyak mengatur segala produksi. Ya, seperti apa sih keterlibatannya Dian? Kami berteman juga gitu dan dengan Dian ya, saya merasa keterlibatannya cukup sebenarnya yang menarik adalah ini ranahnya produser, kalau disebut produser ya gitu. Artinya memang ada proses-proses pembicaraan kreatif yang terjadi di antara mereka yang kemudian ya disaring, yang saya kemudian juga dengarkan juga. Ini di PFN seperti yang mungkin teman-teman ketahui, maksudnya PFN tuh sempat ada fasenya memang karena sudah tidak terpakai, jadi sebenarnya cukup kotor. Tapi untuk produksi film ini tuh yang aku tahu sebenarnya itu dibersihin total dulu, tapi kemudian didesain untuk dikotori lagi biar terlihat seperti pabrik lama gitu. Karena kan settingnya ceritanya pabrik rambut ini tuh sebenarnya udah cukup lama, dari mungkin 70-an 80-an gitu. Nah itu akhirnya membangun setnya juga jadi lebih meyakinkan, dan memang pabriknya, lokasi PFN itu tuh beneran dipakai tuh segedung dan berapa lantai, jadi beneran kayak dibikin maket pabriknya. Jadi yang wing bagian sini tempat pekerjanya, wing sebelah sini bagian ada bos kami yang tinggal di sana juga gitu. Jadi rasanya tuh kayak beneran kita tuh datang ke pabrik gitu. Jadi bukan hanya sisi sana yang jadi tempat syuting, tapi satu gedung tuh dipakai. Nah, experience-nya kalau aku pribadi ya mungkin karena lagi-lagi tetap dikotorin ya gitu untuk keperluan set itu, kayaknya setelah 2 minggu hampir mau 3 minggu
ya mataku tiba-tiba tuh merah gitu, yang ternyata tuh infeksi karena ada masanya kita memang syuting full di dalam gedung dan gedung itu harus ditutup karena kami tuh butuh set malam ya, sedangkan kami ya pengen syutingnya sehat, jadi syutingnya tetap dari pagi, nggak nunggu malam gitu, jadi nggak syuting kebalik gitu. Mungkin itu juga yang kayaknya kurang sirkulasi atau gimana tiba-tiba matanya merah. Nah tapi itu juga bisa tertangani dengan baik juga sih gitu, karena kita syuting juga ada libur, sehingga ketika libur tuh saya langsung tutup mata kalau pengalaman langsung berobat gitu, pengalamanku gitu. Tapi di luar itu, kalau aku pribadi sebagai aktor dan juga mungkin Utai dan Iqbal juga, ya itu kita seneng banget gitu kalau ketika kita tuh bisa berakting di set yang real, cukup real gitu. Jadi ya buat kami, yang kami membantu kerjaan kami juga gitu untuk percaya kalau kami tuh memang karyawan di pabrik itu. Sebagai aktor kita merasa terbantu sih, apalagi kita sempat tour dulu pabriknya sebelum kita syuting. Bener. Kita sampai kayak wow ini tuh part of PFN atau set desainnya. Ternyata bener set desainnya dari, dan kalau misalnya asrama kan didesain kayak emang bener ibu kita tuh kayak nge-hoarding barang gitu, ada tupperware bekas, ada bekas lipstick, ada sisir-sisiran, jadi tuh terasa real dan kita sangat membantu kita untuk masuk ke karakter. Kayaknya sebelumnya meluruskan dulu kalau Monster Pabrik Rambut ini sebuah film yang punya genre horror fantasy ajaib dengan sedikit bumbu komedi di dalamnya gitu. Jadi nggak sepenuhnya yang tadi disampaikan gitu ya, bentuk genrenya sendiri. Dan ini buat saya sih tantangan yang besar sekali gitu. Selain memang punya dua peran yang dipercaya dari Bung Edwin dan juga teman-teman dari Palari Films, tapi juga bagaimana peran yang saya mainkan, namanya Bona, adik terkecil dari kedua kakak-kakak saya ini, itu memang membutuhkan proses teknis yang memang lumayan ribet sih, terutama dari segi kostum, segi make up, segi apa namanya Bu ya? Prostetik, make up prostetik, dan juga untuk sling bahasanya. Ya, Apa sling, stun apa sih? Untuk melakukan adegannya tuh, karena tadi ya karakter yang saya mainkan ini ajaib, jadi banyak membutuhkan prosedur safety yang tinggi dan harus proper gitu. Jadi di dalam baju yang saya pakai ada deckernya lagi, ada paddingnya lagi, ada sling yang menggantung saya supaya saya bisa terbang dan segala macam. Jadi selain dari karakternya yang juga menantang, secara fisik pun ini sangat-sangat menantang. Dan dari awal ketika Bung Edwin mengatakan bahwa dia pengen bikin film yang rasanya kayak horor jadul gitu, tidak banyak menggunakan green screen ataupun CGI di dalamnya, saya sangat-sangat mencoba untuk menikmati proses praktikalnya itu tadi, ketika memang harus terbang beneran, ketika harus melihat monsternya memang ada, ketika harus apalagi ya, misalnya ketika harus ada tadi di trailer juga adegannya Manda kemasukan rambut, nah itu juga memang terjadi. Semuanya tuh real, beneran bisa terlihat seperti ini, dan rasanya kita sebagai aktor sangat terbantu ya, karena kita tidak perlu beradegan dan seakan-akan membayangkan gitu loh. karena beneran ada. Karena beneran ada, emang gitu. beneran diadain gitu sama Bung dan tim. Ya, terus ruang anak artis sangat proper, terlihat ada sketsa prostetiknya, ada kimia-kimianya, jadi begitu masuk kayak wow, memang proper sih. Itu practical effect-nya bagus banget. Dan itu tuh kayak itu tadi ya, ini set apa enggak sih? Iya, Karena itu kayak iya. pabrik kan. Karena beneran di PFN tuh beneran dibikin kayak pabrik gitu, jadi Bagus kita banget. Buat sendiri ketagihan nggak untuk berakting dengan menggunakan tadi kayak Prostetik gitu. iya. Saya kayaknya kalau dikerjainnya bareng sama teman-teman ayo, tapi kalau kayak sekali-sekali lagi nanti dulu kali. Soalnya lumayan capek itu kan kayak saya pernah kayaknya datang duluan, make up 2 jam, terus teman-teman pagi baru datang gitu. Terus nanti begitu udah selesai pun saya pulang terakhir karena harus melepas si prostetiknya itu udah sejam sendiri gitu. Jadi emang butuh dikondisikan lah fisiknya untuk lebih strong. Kayak ya udah ini kan kreatif gue gitu. Ya, kita bekerja semua dengan dukungan banyak orang, dan tentunya selama kita mengerjakan secara dengan niatan dan maksimal gitu sih, saya yakin ya wajar aja gitu ketika ada penghargaan dari orang lain juga, terus misalnya Piala Citra tadi gitu. Tapi ya tidak pernah menjadi beban juga buat kami gitu, karena kami membuat film juga banyak yang maksudnya motivasinya memang ya banyak gitu, untuk kemudian
bercerita, berdiskusi dengan teman-teman, penonton, bertemu dengan penonton, sharing apa kebiasaan kita terhadap apa yang dibahas di film ini gitu. Lebih ke sana, dan itu nggak pernah menjadi beban buat kami gitu. Dan saya rasa membuat film pada akhirnya ya seperti pekerjaan yang lainnya gitu ya, ketika ada beban berarti ya mesti ada hal yang nggak beres gitu, yang bisa kita perhatikan. Oke, udah langsung shotgun. Mana itu apa namanya proses mengubah secara kreatif tadi Ya. lagu Iya, tak pundak kepala pundak kerja lagi. Iya, Betul, iya pertama kali seperti yang tadi aku ceritakan, ada satu scene peran aku diminta untuk menyanyikan sepotong lagu, kemudian Mas Edwin datang dan punya gagasan untuk menjadikan lagunya jadi full. Jadi di lokasi aku menulis, bisa dibilang aku menulis lagunya, awal lagunya di lokasi. Ini satu pengalaman yang baru buat aku, pengalaman yang menulis lagu yang cukup dahsyat, didampingi oleh seorang penyanyi senior. langsung family radio. Langsung aja dia. Tapi kira-kira itu proses pengalaman yang baru gitu buat aku menulis sebuah lagu di saat lokasi syuting gitu. dibandingin sama proses kreatif yang lagu-lagu kamu yang sangat liriknya dahsyat itu gimana? Ya kurang lebih sebenarnya sama soal penulisan lirik. Aku tuh kan nggak bisa mana ya nulis sesuatu yang memang gagasan-gagasan besar gitu. Tapi ini lebih kepada sesuatu yang sederhana gitu yang aku tangkap pada sehari-hari. Tema film ini juga menceritakan soal overwork, soal lembur, soal pekerja gitu ya, permasalahan-permasalahan yang di sekitar situ gitu, dan sangat dekat sekali buat aku sehingga dengan mudah aku bisa menangkap gagasan besar filmnya dan bisa menyampaikannya dengan cara luar biasa. My idol. Albert. Boleh cerita dong, apakah kamu pernah punya pengalaman? Jadi buat teman-teman pasti juga semuanya pernah merasakan juga overworks, dan saya juga sama, content creator juga sama, semua pekerjaan bahkan yang saya pikir mungkin semuanya juga pernah merasakan bagaimana rasanya overwork. Dan mungkin film ini akan membawa rasa teman-teman yang pernah overwork, makanya harus nonton tanggal 4 Juni nanti. Kalau selebgram nonton film ini, menurut lo, kalau para selebgram nih nonton film ini, menurut lo hal apa yang akan mereka bisa rasakan yang kayak, wah ini gue juga ngerasain nih, menurut lo apa? Selebgram ya? Iya. Kayak aku nih, biasanya kalau konten Atau konten kreator? konten kreator ya, kalau selebgram beda lagi. Kalau konten kreator kayak aku juga punya load yang tinggi. Kalau misalkan lagi viral nih, loadnya tinggi, banyak pekerjaan, harusnya udah tidur, bisa 3 hari nggak tidur. Itu benar. Aku pernah 2 hari, nggak 3 hari, kalau aku 2 hari pernah nggak tidur karena bekerja hanya untuk membuat konten. Tapi sebenarnya ya sama-sama aja, kita pun pekerja kan gitu akhirnya. Sama, gitu kan? Dan seperti yang film ini angkat nanti, pekerja yang overwork seperti saya. Kayak manggung ya lo ya? Lihat kayak manggung di sini. Mohon maaf, boleh diem aja. Oh iya. Kameranya di sini doang. Nah, sama terus biasanya Iya. nanti dia gimana cara kalian berdua untuk kayak ngatasin kalau lagi overwork tadi gitu. Iya. Dailynya. Oh iya, kalau aku tentu saja aku adalah orang yang kalau kekurangan tidur memang tiba-tiba agak blow on ya, dan itu memang terjadi. Overwork salah satunya, dan aku belajar sampai hari ini masih untuk bisa menimbang kekuatan aku sendiri gitu ya, karena penting banget buat kita untuk punya find the right balance saat pekerjaan sedang sangat menuntut kita. Think about it. English please. Yes. Gimana rasanya main film di Edwin for the first time? Luar biasa, unreal. I'm happy, very very bombastic. Katanya dong, lebih suka. Saya, Yes. saya sebagai aktor hari ini yang akan memberikan banyak sekali kengerian tapi juga sedikit kelucuan juga di dalam. Pastinya seperti itu. Spill. Nanti akan ada sedikit acting seperti si Joko Sutobraga like that. Scary. Actor. Scary. No way. Scary. Latihannya sebenarnya nggak banyak berlatih tapi banyak berguru kepada Salpriani. Waduh, jangan ini. Wah, dia yang banyak mengajarkan saya. Demi Allah. Biasa. Yes, sama. Maksudnya belajar untuk nggak ngobrol aja. Maksudnya kan kadang kalau di set aku pertama kali main film itu tuh sebenarnya deg-degannya karena
lawan mainku ada Amanda, ada Lutesia, ada Iqbal, ada Sala Priadi. Nah, sama Sala Priadi itu Kev, santai aja. Gak ada. Yes, Pernah ngasih tahu like that. Gak, bercanda. Pokoknya Tapi have fun. ya Bung Edwin adalah buat aku juga sutradara pertama aku ketika aku pertama kali main film, Bung Edwin yang ngajakin gitu, dan hari ini Kev juga diajakin sama Bener. Bung Edwin gitu. Jadi ya thanks buat Edwin juga udah memberikan kepercayaan buat talenta-talenta baru. Terima kasih Bung Edwin sudah membuka jalan untuk kita berdua di industri film yang luar biasa keren. Tepuk tangan. Ya, Kev bekerja secara natural karena aku rasa juga memang punya kemampuan yang luar biasa. Itu kenapa Bung Edwin bisa percaya. Terima kasih. Film adalah satu hal yang menurut aku tentu saja nggak main-main gitu ya. Kita nggak bisa main retake begitu aja, betul nggak? Betul. Kalau kita misalnya rekam sendiri pakai handphone ya, menurut pengalaman aku juga, itu kan bisa ya kita kayak retake semau kita gitu ya. Yeah. Tapi di saat film memang situasinya berbeda, dan Kev nailed it. Kev bisa melakukan pekerjaannya very well. Itu yang Bro, thank you so much. yang buat aku jadi menyenangkan. Terus pada Bener-bener sutradara, aku nggak pernah bekerja sama dengan sutradara yang lain, tapi Bung Edwin adalah salah satu sutradara yang sangat-sangat membebaskan aktornya untuk berekspresi. Jadi aku pertama, tapi aku dikasih kebebasan. Bahkan kayak Kev, rasain aja gimana kamu baca naskahnya, keluarin aja apa yang mau kamu keluarin. Makanya dari situ juga berterima kasih kembali sekali lagi sama Bung Edwin untuk pembebasan. Padahal aku pertama kali berakting di sini, tapi kebebasannya juga tidak pernah diatur oleh Bung Edwin seperti itu. kira-kira ada kemungkinan nggak kolaborasi secara musik Sal dan Hey, kita udah nulis lagu, Hey. tapi kita mungkin 5 atau 10 tahun lagi kita nggak pernah ada yang tahu. Kita berdua udah nulis lama. Yes. Udah Nyanyi dong. 4 lagu. Jangan, 4 lagu kita udah nulis bareng. Tentu saja tidak menutup kemungkinan, Tidak menutup kemungkinan Betul. bahwa NPD Yes. bisa bekerja sama dengan orang lain selain Salva. Dia nggak mau. Yeah. Oke, bisa langsung shout out aja. Ya, teman-teman semuanya, Jangan lupa nonton Monster Pabrik Rambut tanggal 4 4 Juni Juni 2026 2026. di bioskop seluruh bioskop di Indonesia kesayangan Anda. Jangan lupa untuk nonton sekali lagi, teman. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa nonton Monster Pabrik Rambut tanggal 4 Juni 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Yes. Terima kasih. Thank you.